Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para habaib, para masyayikh, wabil khusus yang tadi sudah memberikan wejangan, Al-Mukarram Al-Syekh Ahmad Al-Jilani, Sahibul Haul, keluarga besar dari Abuya, wabil khusus guru saya, abang saya, orang tua saya, Al-Mukarram Al-Syekh Muhajir. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis haul, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah berkata dalam satu qaulnya, "Man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafiq." Siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, maka masuk dalam golongan orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Syekh Ahmad. Siang hari ini pun saya kebagian cuman 10 menit, kepotong salam 5 menit, sisa 5 menit. Langsung pasang gigi 2 aja dah. Diambil dari kitab Nasaihul Ibad, ketika Al-Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, "Wahai Imam, ya, apa sih yang menyebabkan sampai sekarang ini doa-doa kita ini belum didengar sama Allah? Sampai sekarang permohonan kami belum dijawab sama Allah. Permohonan kami belum dikabul sama Allah. Padahal kalau untuk sholat Imam, jangan diragukan. Di Pandeglang ini Imam, kalau untuk sholat, walaupun di akhir waktu, musahain untuk sholat." Ya, sedekah sekecil-kecilnya 5.000 saya keluarin tuh, saya taruh di masjid setiap Jumat. Amal yatim walaupun saweran satu kampung, setiap Muharram kita ikut santunan yatim. Begitu banyak Imam perbuatan baik yang kami lakukan, tapi kenapa sampai sekarang doa kami belum didengar sama Allah? Kan Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa Imam sampai sekarang doa kita ini belum didengar sama Allah? Beliau tersenyum dan berkata, "Para jamaah haul, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan doa-doa kita belum didengar sama Allah? Yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum didengar sama Allah, itu dikarenakan hati kita ini mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Lalu apa Imam yang menyebabkan hati kita mati?" Nah, dalam rangka haul ini saya ingin menyampaikan beberapa saja. Nanti masih banyak guru-guru, tapi sebentar. Mualim Mumu, ini ceramah madep mana Mualim? Maafin Mualim, di panggung begini capekin Ustaz ini. Dikejar muter kayak komedi begini nih. Baik, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Yang paling utama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu.
Kita nih di Pandeglang Pak, ternyata terlalu kenal sama Allah Pak. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang tidak pernah kita jalankan. Ini yang menyebabkan hati kita mati. Ayo jujur, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang tua, saya yakin kita semua yang hadir di sini bukan hanya kenal sama Allah. Kita mengajarkan kepada anak cucu kita. Betul apa betul? Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah. Salat apa enggak? Ayo udah masing-masing nyautnya. Pantas. Dulu ketika masih pesantren saya belajar, termasuk sama Abuya saya ngaji. Abuya ngajarin saya begini, Sogi, iya Buya. Yang namanya iman itu ada 4 tingkatannya. Iman ada 4. Pertama diajarin sama Abuya saya itu al-imanu yazidu wala yanqusu. Ada iman yang selalu naik, nggak pernah turun. Ini takarannya imam para anbiya, para nabi. Jadi para nabi semakin diuji bang, semakin mantap imannya. Belum pernah ada sejarahnya nabi mundurin diri. Kalau anggota dewan banyak, emang kesalahannya juga banyak. Nabi nggak ada yang mundurin diri, benar? Ayo kita lihat Nabiullah Ayub alaihissalam. Ketika lagi dikasih penyakit sama Allah, rupanya ada istrinya yang tidak sabar. Ngobrol suami istri Nabiullah Ayub dengan istrinya di kamar. Apa kata istri Nabiullah Ayub? Ayub, ayam, Ayub. Apa Beb? Udah dengerin aja nggak sih? Ayang ini kan seorang nabi. Boya minta sama Allah supaya Allah sembuhkan penyakit ayang nih. Apa kata Nabi Allah Ayub saat itu? Oh, I'm sorry my dear. Mohon maaf ayang Beb. Rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah. Kenapa? Allah masih banyak kasih sehat saya dibandingkan sakit saya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat dibantai. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun beliau berdakwah. Apa pernah ada sejarahnya baginda Nabi minta mundurin diri jadi Nabi? Enggak ada. Kenapa? Imannya para anbiya mantap, selalu naik, enggak pernah turun. Itu yang pertama diajarin Buya sama saya. Yang kedua, ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang nggak pernah naik tapi juga nggak turun, Pak. Stabil imannya nih. Ini imannya siapa? Ini iman para malakut. Jadi malaikat kalau nggak pernah berbuat salah, nggak usah heran. Benar? Malaikat selalu berbuat baik, emang tugasnya sudah. Iya kan? Malaikat maut belum pernah ada sejarahnya salah nyabut nyawa. Ya. Malaikat rahmah ditugaskan sama Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Ya sudah, diberikan saja itu rezeki dari Allah. Mau dia sholat, mau dia tidak sholat, ketika Allah kasih perintah untuk memberikan rezeki, dikasihin aja itu rezeki bang.
Belum pernah ada sejarahnya malaikat rahmah minta tambahan anggaran langit. Enggak ada. Malaikat Jibril ditugaskan untuk memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih aja itu wahyu. Nggak pernah ada sejarahnya kita dapat cerita dari guru-guru malaikat Jibril korupsi ayat. Kenapa? Karena imannya malaikat stabil, naik tidak, turun tidak. Lalu yang ketiga diajarin sama Buya ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Ada iman yang nggak pernah naik malah selalu kurang. Ini imannya siapa ini? Ini imannya para hewan. Jadi bu, kalau hewan selalu berbuat salah, nggak usah pakai dimarah-marahin ya bu ya. Bener-bener saya ngomong ini. Ibu pulang haul nyampe rumah perut berasa lapar, masuk ke dapur ngeliat ikan tinggal satu-satunya. Ambil nasi balik ke meja, ikan digondol sama kucing. Nggak usah dimarahin kucing. Dasar kucing sialan, nggak perlu. Betul. Kambing kalau lagi datang laparnya nggak perlu datang ke mualim Mumu nanya sama beliau, mualim ini rumput halal apa haram ya? Nggak perlu, makan aja udah. Ayam kalau lagi datang syahwatnya nggak perlu tengok kanan kiri. Banyak orang apa enggak ya? Dia naikin aja udah nggak ada urusan. Kenapa? Ayam. Ya. Udah siang-siang jalan di jalan raya depan, mana panas nggak pakai celana. Apa malu? Leyak kuda. Nggak usah pakai diomel-omelin. Dasar kuda nggak punya akhlak. Udah siang lodang lambung gitu aja. Jangan, kitanya aja yang gila. Kenapa? Karena imannya hewan itu nggak pernah naik, selalu turun. Lalu yang keempat diajarin sama Buya ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang naik, kadang turun. Ini imannya siapa bang? Ini iman kebanyakan orang Pandeglang. Kebanyakan kita ini imannya. Ayo jujur, kita nih bang di sini bang, kalau lagi bagus iman kita, jadilah kita malaikat berpotongkan manusia. Betul? Tapi kalau lagi rendah iman kita, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Dulu orang tua saya punya contoh, sebuas-buasnya sapi, makanannya tetap rumput. Iya kan? Tapi kalau kita manusia sudah buas bang, Allahu Akbar, APBN dimakan. Dana haji dibuat, RUU HIP digantung. Makanya karena iman kita naik turun, wajar dulu orang tua saya punya kategori begini. Ketika terakhir acara di sini ya Bu ya. Acara terakhir orang tua saya tuh bilang di sini begini, yang namanya muslim, kata beliau, di Pandeglang ini ada 3. Muslim ada 3. Ada muslim beneran, ada muslim musiman, ada muslim musingin. Muslim beneran, muslim musiman, muslim musingin. Bedanya di mana? Oh, sangat beda adanya. Muslim beneran nih yang insya Allah kita hadir siang sore hari ini nih. Saya yakin semua insya Allah muslim beneran. Amin. Kalau muslim musiman bagaimana Sogi? Ya tergantung musimnya. Waktunya haul ya datang haul maulid. Waktunya maulid ya datang maulid. Ntar waktunya lagi duduk sama guru, oh cakep banget. Ntar keluar dari majelis taklim melihat teman lagi pada mabuk, ikut ngiring. Tergantung musimnya tuh. Tergantung musimnya. Ya. Lagi datang bulan Maulid rame, bulan Muharram rame, ental Natal pakai topik Santa.
Ntar nyepi matiin lampu, bagaimana aja udah musimnya tuh. Bagaimana aja musimnya, musiman. Ini sekarang banyak deh kan. Ini sekarang kita lagi disibukkan dengan urusan komunisme, betul? Ini kita lagi disibukin nih, tapi kita lupa di balik itu premium udah hilang. Woi, secara jujur Indonesia nggak akan kekurangan orang pintar, tapi sekarang di Indonesia sangat jarang orang benar. Pesantren mengajarkan, ayo kita didik anak-anak kita berotak Jerman tapi tetap berhati Mekah, tetap iman sandaran utama, iman gak boleh tinggal, guru-guru kita jangan ditinggal, betul? Jangan jadikan muslim-muslim di Pandeglang ini sebagai muslim yang musiman. Setuju? Lalu yang ketiga, kata orang tua saya, muslim musingin. Bagaimana muslim musingin? Ngaku Islam, KTP Islam. Orang tua mungkin bisa setiap tahun pergi ke tanah suci, tapi ketika mereka tahu agama Islam lagi dihina, ketika mereka tahu baginda Nabi lagi dilecehkan, dan ketika mereka tahu ulama-ulama kita sekarang lagi dicari-cari kesalahannya, kita nyaris tidak bisa membela sedikit pun. Ini muslim musingin. Mereka punya dalih, Bu. Apa dalih mereka? Syauki, Islam itu agamanya Allah, nggak usah dibela lah, Islam udah pasti menang. Kan janji Allah Islam sebagai satu-satunya agama akhir zaman. Lagi Nabi Muhammad mah ternyata manusia biasa. Namanya manusia biasa, Nabi Muhammad pasti nggak lepas dari salah dan dosa. Ulama, Sauki, ulama nggak ada yang maksum, jadi nggak perlulah bela-bela banget. Nih, ya apa dalilnya muslim musingin? Di majelis haul yang mulia ini saya mau bicara, saya mau ngomong, saya mau kasih tahu bahwa Islam sebagai agamanya Allah, tentu bahwa Islam sebagai satu-satunya agama akhir zaman, memang inna dina indallahil, satu-satunya agama di sisi Allah cuma Islam. Baginda Nabi seorang manusia biasa, tentu saya pun setuju. Bahkan dalam Al-Quran sudah jelas, qul innama ana basyarum mithlukum, katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau manusia sama kayak mereka. Yang membedakan kita sama baginda Nabi apa? Yuha. Beliau membawakan wahyu untuk disampaikan kepada kita umat manusia. Jadi nggak bisa kita samakan bahwa beliau basyarun lakal basyari, manusia utuh, tapi bukan manusia pada umumnya, ya Bu. Dalam segala hal beliau merupakan uswatun hasanah. Bahwa memang kita bedanya sedikit sama baginda Nabi, iya. Nih contohnya saya kasih tahu bahwa bedanya kita sama Nabi dikit, Bu. Kalau Nabi dikit tidur, kita dikit-dikit tidur. Nabi dikit makan, kita dikit-dikit makan. Dikit bener gitu. Nggak bisa kita samakan diri kita dengan baginda Nabi, Bang. Baina sama wasumur. Kalau wal adi masih di atas, sumur nyemplung lagi ke dalam. Ulama nggak ada yang masum, Sauki. Memang ulama nggak ada yang masum. Tapi kan kita ngaji, apa yang kita belajar dari guru-guru kita? Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau saja tidak karena guru-guru kita, maka saya yakin di Pandeglang tidak akan kenal siapa Tuhan kita. Pertanyaan saya simpel, di mana Bang nilai keimanan kita sebagai muslim? Yang ketika nanti di yaumil akhir, di yaumil mizan, semua akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Qadirul Jalil. Sudah dibaca dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa-apa yang sudah kita perbuat di permukaan bumi Allah ini. Di mana keimanan kita? Yang ketika nanti Allah bertanya, "Hei, kalian manusia, di mana keimanan kalian ketika kalian tahu agamaku sedang dihina di dunia ini? Hei, kalian yang ngaku-ngaku pecinta kekasihku Muhammad, di mana posisi kalian ketika kalian tahu kekasihku Muhammad lagi dihina-hina di dunia ini? Dan kalian yang ngaku-ngaku sebagai orang Islam, di mana posisi kalian ketika kalian tahu para wali-waliku di dunia lagi dicari-cari kesalahannya? Di mana nilai keimanan kita sebagai muslim sesungguhnya? Ini muslim muslimin. Yuk, jangan sampai kita didik nih anak-anak kita sebagai muslim muslimin. Setuju? Ini akhir-akhir ini memang terjadi seperti zaman ketika Rasulullah pulang Mi'raj. Ketika baginda Nabi pulang Mi'raj, para sahabat itu terbagi menjadi 3. Yang mantap iman, yang mantap imannya, lebih mantap imannya. Yang lebih mantap imannya jadi mantap. Ini golongan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu balik kafir. Ini golongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar lagi. Ini golongannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Belum ada Abu Janda. Belum ada Abu Janda, belum ada. Ada. Yuk, di peringatan haul ini, mumpung kita masih dikasih kesempatan nikmat sama Allah, ayo kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Haul ini sekaligus memberikan kita iktibar. Iya, kalau sekarang mah al-maghfurah abuya mah udah enak. Udah sekian lama beliau nggak ada, tapi yang haulin masih segini banyaknya. Saya nggak akan bicara kebaikan-kebaikan beliau, karena kebaikan beliau memang tampak di hadapan kita. Ya, beliau ini sosok yang komplit dan komplek. Ya beliau guru, ya beliau orang tua. Jadi nggak perlu lagi kita semua di sini ngebahas tentang kebaikan-kebaikan beliau, karena kebaikan beliau itu tampak. Seorang penyair Syauqi mengatakan, sebaik-baiknya orang adalah yang banyak meninggalkan amal. Sayyidina Ali mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yuk kita didik anak cucu kita nanti, keturunan kita, supaya apa? Supaya jangan sampai Islam di Pandeglang ini hanya sebatas tinggal ceritanya saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis haul, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Saya minta tolong baca suratul Fatihah. Pertama kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita, khusus manijtama'ahuna bisababihim kullu. Satu khas Abuya Al-Maghfurlah, Buya Wase Al-Maghfurlah Kiai Zainuddin MZ. Mudah-mudahan wasilah Fatihah ini Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua yang hadir, untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang sore hari ini sedang kurang sehat. Wabil khusus untuk Umi Haja Siti Khalilah yang sebenarnya saya agak berat juga meninggalkan karena beliau lagi payah saat ini. 2 hari yang lalu beliau terkena stroke. Ginjalnya juga alhamdulillah bermasalah. Mudah-mudahan dari keberkahan dari majelis haul ini, keberkahan dari tempat mulia ini, duduk bersama guru-guru kita, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis haul ini, majelis haul majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan duduk bersama keluarga baginda Rasul, keberkahan duduk bersama pewaris baginda Rasul, keberkahan dari majelis sahibul haul ini,
yang punya hajat Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatun salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Kiai Haji Syauqi MZ. Selanjutnya